sahabat wanita, apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang sedang berolahraga, jangan lupa untuk terus berolahraga di rumah saja ya. Banyak aktivitas di rumah yang bisa kita lakukan selain untuk menjaga social distancing. Ini juga bagus untuk tetap menjaga kebugaran ya. Pagi hari ini Lydia kembali menyapa ruang dengar Anda di Female Program sampai nanti merapat di jam 1 siang, tetapi ada yang berbeda karena di sesi yang pertama ini Lydia kedatangan teman-teman dari Badan Pusat Statistik. Bener gak sih? Ini Lydia akan memberikan informasi dan tentu saja Anda juga boleh ikut bergabung bersama Lydia ya. Silahkan berkirim pesan via WhatsApp di 0811386881. Lydia sapa dulu untuk yang sudah hadir di studio. Ada Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, baiklah. Mudah-mudahan hari ini seger ya? Iya, seperti sahabat-sahabat wanita yang ada di rumah. Saya juga berharap hari ini adalah hari yang cerah. Seperti cuaca di luar kan lagi cerah ya. Ya. Pak Beni nggak work from home ini? Sebenarnya work from home juga, tapi karena ada momen di Blambangan kok ada mau ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol. Kangen sama Lydia. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Bimo juga harusnya work from home hari ini ya? Iya, harusnya work from home, tapi kalau panggilan tugas ya kita siap. Oke, baik. Nah, ini kita kedatangan tamu dari teman-teman dari BPS. Pak Beni ngapain? Ngapain ya? Seputar sensus penduduk online, SP online ya kan. Nah, pagi hari ini Pak Beni akan memberikan informasi karena yang kita tahu itu SP online sampai bulan April ya. Yang terakhir Maret. Ini diperpanjang begitu Pak Beni ya. Gimana tuh Pak Beni? Ya. Makasih Mbak Lydia, sahabat wanita di Radio Blambangan. Kami sebenarnya datang ke sini yang kedua kalinya itu ya ingin menyampaikan bahwa sensus penduduk online di Banyuwangi sudah sampai di mana kira-kira begitu ya? Iya, gimana? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau per hari ini jadi keluarga yang sudah mengakses lewat online berapa banyak? Itu sebanyak 70.393 kepala keluarga di Banyuwangi. Seluruh kabupaten ya. Nah, sayangnya dari sebanyak 70.393 itu yang mengakses tadi kan itu masyarakat umum maksudnya. Nah, dari data yang sebanyak 70.000 sekian tadi, tidak seluruhnya itu datanya clean. Oh gitu. Berarti masih belum selesai gitu ya? Sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Data yang dikirim itu masih mengandung hal-hal yang bersifat error. Sehingga gitu. Yang dinyatakan clean hanya 65.155 keluarga. Itu kalau dilihat dari sisi jumlah keluarga yang sudah mengakses. Ya, kenapa yang tidak clean tadi? Diduga karena banyak hal data yang disampaikan masih mengandung beberapa kesalahan. Gitu. Nanti Mas Bimo yang milenial ini biar akan menjelaskan yang kira-kira penyebab yang kurang kurang benar yang akhirnya menyebabkan dia datanya tidak clean. Bikin error ya. Atau langsung aja Mas Bimo langsung. Boleh langsung disambung nih Mas Bimo. Iya, terima kasih Pak Beni.
Sama Mbaknya ya, selamat pagi semuanya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni bahwasanya dari 70.393 keluarga yang sudah merespon sensus penduduk online ini masih ada yang error. Sehingga yang tercatat clean itu 65.155. Nggih, kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya. Error di sini bukan berarti karena belum lengkap mengisi, Pak. Soalnya ketika belum lengkap mengisi, otomatis kita nggak bisa ngirim, nggak bisa ngupload ke servernya. Jadi semua itu sudah terisi. Akan tetapi ada yang salah, kebanyakan dalam hal konsep dan definisi. Konsep definisi yang paling sering itu terjadi salah adalah tentang pekerjaan. Oh, tentang pekerjaan. Kita itu kan ada istilahnya pekerjaannya apa, lalu status usaha di pekerjaan itu apa. Itu ya, itu ada kepala desa, pekerjaannya kepala desa, akan tetapi status usahanya adalah berusaha dibantu oleh buruh atau karyawan tetap. Kalau kepala desa otomatis adalah karyawan, karena dia adalah karyawan dari Pemda. Itu juga salah satu errornya. Jadi error-error seperti ini yang menyebabkan jumlahnya itu antara merespon itu masih ada selisih. 5.000 ya, sekitar 5.000 ya. Sekitar 5.000-an, Mbak. Jadi error seperti itu. Sebenarnya ketika saat pengisian itu di masing-masing rincian kita sudah memberikan keterangan atau penjelasan. Cuma memang hurufnya kecil kan, kalau nggak salah itu hurufnya kecil. Nah, keterangan penjelasan ini mungkin tidak terlalu dibaca, sehingga teman-teman ketika mengisi itu masih ada yang salah atau terlewat. Maka apa nih yang harus dilakukan untuk mengecek apakah kita error atau enggak nih, Mas Bimo? Untuk masalah isian yang error atau bermasalah itu nanti dari pihak kami, Mbak. Jadi bukan dari pihaknya si yang responden. Ya, betul. Jadi kalau dari pihak responden, selama mereka sudah mengirim, mengupload dan mengunduh bukti kirimnya itu sudah selesai di situ. Nanti kami di BPS akan menfilter, memilah mana yang clean, mana yang error, dan yang errornya itu masalahnya apa. Nanti kami kelompokkan, lalu akan dikunjungi saat SPW, ngaten ya Pak, sensus penduduk wawancara. Gitu. Jadi tetap berarti tetap akan dikunjungi gitu ya, Mas Bimo, terutama untuk yang bermasalah. Oh, baik. Nah, kalau untuk yang sudah mengirim, apakah itu juga nanti akan ada pengecekan ulang? Ya. Atau gimana? Terima kasih, Mbak Lydia. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap sensus penduduk online ini sebanyak 70.000 tadi. Alhamdulillah kita sudah berada di posisi itu. Jadi kalau melihat posisi itu sebenarnya Banyuwangi ini berada di ranking ke-6 kalau antar kabupaten di Jawa Timur ya. Jadi ranking pertama itu di daerah barat itu daerah Lamongan. Kemudian peringkat keduanya adalah Pasuruan, habis Pasuruan Surabaya, habis Surabaya Sidoarjo, barulah kita. Ya. Jadi yang menyalip kita itu adalah kabupaten-kabupaten yang memang salah satunya memang tingkat tingkat teknologi masyarakatnya jauh di atas kita, kecuali satu adalah Lamongan yang sepantar dengan Banyuwangi. Tetapi itu pun yang dilakukan oleh Lamongan memang sama sebenarnya yang dilakukan sama kita, upayanya sama, tetapi hasilnya memang tergantung masyarakat. Artinya kami BPS Kabupaten Lamongan pun sama melakukan dengan di Banyuwangi, mengajak masyarakat dari berbagai lapisan
Nah, ajakan itu bagaimana masyarakat meresponnya itu memang tergantung masyarakatnya memang. Betul. Sehingga kalau pas di Lamongan itu 2 kali lipat dari Kabupaten Banyuwangi. Jadi hampir kalau 70-an ya 100 sekitar 140 ribuan itu di Lamongan. Itu kira-kira yang sudah terjadi di Lamongan. Nah, terkait dengan SPO ini masyarakat kemarin kan tahunya bahwa ini dilaksanakan dari tanggal 15 Februari kemarin berakhir di tanggal 30 Maret. Kami mengingatkan bahwa batas tanggal itu sebenarnya oleh BPS Pusat diperpanjang atau diperlonggar sampai dengan tanggal 29 Mei nanti. Sehingga kami datang ke sini lagi, Mbak Lydia, ke Radio Blambangan ini juga meworo-woro kepada masyarakat, monggo Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan sensus penduduk online masih ada waktu. Kami menunggu sampai tanggal 29 Mei 2020. Nah, yang kemarin sudah kami lakukan itu sebenarnya adalah rapat-rapat di tingkat kabupaten, rapat di tingkat kecamatan. Nah, rapat-rapat di tingkat desa itu yang kami tidak lakukan. Kemarin kami hanya berharap kepada kepala desa untuk mengadakan rapat-rapat selevel desa untuk mengundang tokoh masyarakat, dan itu harapannya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan benar adanya. Yang kami dalam waktu yang masih ada ini sebenarnya yang kami sangat harapkan adalah para siswa-siswa SMA atau SLTA, Mbak Lydia. Mereka kan sekarang lagi belajar di rumah. Nah, sambil dalam kondisi seperti ini, bagi yang punya keluarga, mohon ditanyakan kepada orang tuanya, apakah orang tua mereka kemarin sudah sempat melakukan sensus penduduk online. Kalau memang belum, kami sangat berharap momen-momen seperti ini dalam di rumah yang dalam kekosongan waktu ini, mudah-mudahan masyarakat masih mau untuk mengisi waktunya dengan mengisi sensus penduduk online. Sehingga kami mengajak kepada siswa-siswa terutama di tingkat SLTA yang saya yakin bahwa kemampuan mereka dalam mengakses SPO ini sudah besar. Kemudian tinggal mengingatkan kembali kepada mereka, mohon tolong ditanyakan kepada orang tuanya masing-masing, apakah selama ini sudah melakukan sensus penduduk online. Kalaupun toh belum, kami berharap dan memohon dengan sangat masih ada waktu sampai tanggal 29 Mei. Jangan lupa dengan alamat webnya adalah sensus.bps.go.id. ya. Jangan sampai lupa alamatnya webnya itu, sehingga tidak ada 2020-nya. Kalau ditambahi 2020 nanti nggak masuk ke alamat yang benar malah. Tapi sebenarnya nggak. Yang seperti ini begitu, atau mungkin takut sensus online-nya karena takut pertanyaannya mungkin ya, padahal pertanyaannya biasa aja ya, pertanyaannya ya. Kita juga memang ada selama ini memang masyarakat yang belum melakukan sensus penduduk secara online. Saya juga mempunyai praduga bahwa
kekhawatiran yang Mbak Lydia sampaikan tadi, Jadi, jangan ditanya jangan macam-macam yang macam-macam. kira-kira, dan pertanyaan itu nanti secara keamanannya kurang valid gitu loh. Tapi mudah-mudahan Mas Bimo tolong jelaskan kevalidan kerahasiaan data ini Gimana? seberapa kuat. Nah, Mas Bimo yang milenial. Iya, Mas Bim. Kemarin aku sempat ini juga. Insya Allah kami sudah melakukan berbagai macam tindakan pengamanan. Salah satunya itu yang mengakibatkan agak lemot istilahnya kalau mengakses. Ya, kan banyak yang bilang, Mas, Pak, saya ini kok buka YouTube lancar, download lancar, ketika buka sensus penduduk online kok lemot ya mau masuk. Nah, kecantolnya itu tadi lemotnya karena kita memfilter, mengamankan IP yang masuk yang ke dalam link kita itu hacker atau bukan. Oh iya. Jadi kalau misalkan takutnya IP yang sama berulang-ulang masuk kan dikhawatirkan dia maling gitu. Iya. Makanya ketika masuk kita udah filter dahulu, kita amankan, kalau betul aman, barulah ketika memasukkan nick dan kakak kan ada captcha. Itu pengamanan yang kedua. Pengamanan yang ketiga, nick sama kakaknya nomornya kita cekkan. Itu cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, kan muncul bahwa tidak sesuai. Bahkan untuk nick dan kakak yang baru ya Pak Beni ya, yang baru dibikin 2019 Juni sampai ke sini itu juga nggak bisa karena database-nya masih belum tersinkron dengan kami. Kami dapatnya dari Dirjen Kependudukan itu yang lama. Jadi untuk masalah safety, security, insya Allah kami menjamin itu aman semuanya. Nggak usah khawatir. Ya kalau misalkan agak lag, mohon dimaklumi. Coba di waktu-waktu yang senggang. Terkadang juga ketika kita mengakses menggunakan wifi kantor itu agak lemot. Gitu. Tapi ketika buka menggunakan seluler lancar. Kejadian ini pernah kami alami juga ketika di BKD waktu itu banyak teman-teman yang mengakses menggunakan jaringan internal kantornya agak lemot memang. Karena jaringan internal kantor ini kan nggak dipakai sama orang yang mau ngisi SP aja. Tapi juga ada kegiatan perkantoran lainnya. Ketika mereka beralih menggunakan seluler itu sudah lancar. Lebih lancar, iya. Dan juga tadi sudah dihimbau sama Mbak Lydia, jangan di waktu-waktu akhir. Iya, kebiasaan tuh. Akan membanjiri server. Betul. Nggak bisa semua. Sekalipun berhasil masuk, takutnya di tengah-tengah ketika meloding ngisi. Itu banyak sekali yang menyampaikan, bukan cuma di Banyuwangi, kasusnya di seluruh Indonesia seperti itu. Tanggal 30 sama 31 kemarin. Alhamdulillah sensus penduduk online diperpanjang sampai 29 Mei. Jadi mungkin yang lagi WFH, yang lagi homeschooling istilahnya sekarang anak-anak itu, kalau ada waktu bisa iseng-iseng ngisi lah. Mungkin bosen di rumah, mau bikin apa, keluar juga nggak boleh, mau mudik juga nggak boleh katanya sekarang. Iya, bisa kita sama-sama membantu membangun Indonesia, apalagi Banyuwangi dengan sensus penduduk online ya Pak Beni. Ya. Gimana Pak Beni? Jadi di dalam sensus penduduk online ini nantinya Mbak Lydia, BPS itu akan menyediakan data menurut dua versi. Ya. Jadi versi pertama adalah menurut status hukum, artinya data secara administrasi. Nah, itu datanya kan diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, JK, yaitu Administrasi Kependudukan di pusat. Datanya sesuai dengan KTP, itu namanya data de jure. Nah, itu artinya data sesuai dengan administrasi, itu de jure. Nah, sedangkan masyarakat itu selama ini kan kalau sudah mengurus administrasi mereka selalu seringkali melakukan moving, bergerak. Misalnya KTP-nya KTP Banyuwangi. Tetapi karena sesuatu hal
punya pekerjaan misalnya, keluarganya dan dia yang bersangkutan pindah keluar kota, tetapi secara administrasi belum dilakukan perubahan secara administrasi. Betul. Maka itu namanya de facto. Oke. Jadi nanti data menurut de jure, artinya status hukumnya berapa, menurut de factonya juga berapa. Sehingga kami berharap masyarakat dalam mengisi sensus penduduk online ini, pada saat memasuk ke web itu, yang akan tampil di sana adalah de jure-nya. Padahal apakah keluarga ini tempat tinggalnya sekarang berada di mana? Padahal de jure-nya misalnya di Banyuwangi, tapi dia di Jember misalnya, tinggalnya di Jember. Kan harusnya diisikan sesuai de factonya. Gitu. Atau sebaliknya, misalnya KTP-nya KTP Situbondo misalnya. Dia sedang bertempat tinggal di Banyuwangi untuk bekerja periode yang lama. Maka dia mengisi walaupun KTP-nya tadi alamatnya Situbondo. Apakah keluarga ini sekarang bertempat tinggal di mana? Jawabannya harusnya Banyuwangi, bukan Situbondo. Bukan yang KTP-nya ya. Itu sebenarnya yang ingin kami ingatkan kepada masyarakat bahwa ada sesuatu de jure, yaitu sesuai dengan KTP, dan ada sesuatu hal yang de facto, artinya di manakah tempat tinggal saat ini masyarakat itu. Nah, itu nanti di dalam sensus penduduk online ini akan kami tampilkan kedua-duanya. Jadi Banyuwangi menurut de jure-nya berapa, Banyuwangi menurut de facto-nya berapa, sehingga bisa jadi de facto-nya dan de jure-nya berbeda. Karena ada masyarakat dari luar kabupaten yang masuk ke sini ataupun masyarakat di sini yang sedang berada di luar kabupaten. Gitu. Ada masuk, ada yang keluar, dan itulah namanya tidak mudah mencatat penduduk itu. Penduduk tidak mungkin digoceki. Makanya kami ingin mengingatkan kepada masyarakat dalam mengisi sensus penduduk online ini, juga kami ingatkan kembali bahwa mengisinya, coba ingat lagi bahwa Anda sedang mengisi itu menurut de facto. De jure-nya adalah seperti apa yang ada di sana. KTP itu de jure-nya tidak perlu diisi. Yang diisi adalah de facto-nya. Karena sudah sesuai dengan NIK yang sudah diisi gitu ya. That's no what. Beda. Itu harusnya ditampilkannya sesuai dengan apa adanya tadi. Itulah yang ingin kami ingatkan ke masyarakat. Ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya. Mas Bimo ya, yang lain juga masih boleh ikut bergabung. Silahkan di 081137868881. Kita akan ngobrol lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut. 88,1 Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417027. Fanpage Radio Blobangan FM, Twitter @blobangan881fm, live streaming blobanganfm.com. Hey Jumai, buang pating umek bingung ambil corona COVID-19. Iki KR hati. Iro coba bingung ya. Karuan belajar kelendi langkah perlindungan dasar ngadepi virus corona. Bener Jumai. Langkah pertama yang disarankan tutup nganggo masker, tapi mencuci tangan sesering mungkin. Iya bener. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Nah, ayo Jumai, iki kek cara cuci tangan kang bener kanggo melindungi diri teko virus corona COVID-19 yang direkomendasikan ambi WHO. 1, 2, 3
Wash your hands. Nomor siji, basahi tangan dengan air. Nomor loro, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Nomor telu, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Nomor papat, gosok punggung tangan dan sela jari. Nomor 5, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Nomor 6, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Nomor 7, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Nomor 8, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Nomor 9, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Nah, jika dalam kondisi tertentu yang ono banyu, yang ono sabun, utawa yang bisa nganggo banyu lan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya gunakan hand sanitizer. Ayo dulur, jogo kesehatan, tetap makan makanan bergizi, istirahat hang cukup, lan olahraga hang teratur. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. And you're done. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Blambangan FM Banyuwangi. Pendengar, berikut kita dengarkan himbauan dari Dr. Wijil Staryono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi terkait penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar radio yang kami hormati, terkait dengan penyakit COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia ini, mohon perhatian sejenak terhadap apa yang ingin kami sampaikan. Kaidah-kaidah physical distancing yang merupakan konten dari surat edaran Bupati itu merupakan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Penyakit ini atau virus corona ini menular dari orang ke orang melalui droplet infection. Jadi virus ini ikut dalam percikan air ludah. Oleh sebab itu, itulah yang mendasari kenapa kita semua harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Sekarang ini sudah masuk dalam masa mudik lebaran. Ini harus kita waspadai bersama. Kepada mereka, orang-orang yang datang dari negara atau daerah terjangkit, mohon untuk kita semua bersama mengawal mereka untuk mau melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan menjaga jarak dengan keluarga di rumah, selalu pakai masker kemanapun Bapak Ibu sekalian semua pergi. Marilah warga dan penduduk Banyuwangi kita bersama-sama menghadapi virus corona ini dengan mentaati apa yang sudah menjadi himbauan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bersama kita bisa. Mari melawan corona. Ingat, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Mohon sedanten sedulur Jawa Timur di mana saja panjenengan berada, apapun posisi panjenengan, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa penyebaran corona atau COVID-19 ini ternyata sudah sangat meluas di Jawa Timur. Kita semua berharap warga Jawa Timur seger waras, sehat. Tetapi hari ini di berbagai negara yang sudah terlewati wabah dari virus corona atau COVID-19, ternyata yang sukses adalah yang bisa mengajak warganya untuk membatasi keluar rumah. Jadi panjenengan yang mungkin sudah siap-siap hajatan pengantenan, mohon kalau misalnya akad nikahnya saja yang jalan, tapi jarak sosialnya dijaga minimal 1 meter. Untuk yang resepsi-resepsi mengundang banyak orang, mohon bisa ditunda. Keramaian-keramaian apapun juga mohon bisa
bisa ditunda. Mari kita saling menjaga supados kita semua sehat dan orang yang dekat dengan kita juga sehat. Mari kita melindungi diri kita juga melindungi yang lain. Kemudian olahraga yang cukup, makan yang sehat, dan cuci tangan yang sempurna. Pakai sabun, syukur kalau antiseptik. Di tempat-tempat di mana kita terpaksa keluar rumah, diseyogyakan menggunakan masker. Di Pemprov kami menyiapkan. Ada posko menawi panjenengan celak kalian kantor gubernur. Nah, di situ ada gugus tugas untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Kita membagi masker. Di Bakorwil kita juga kita menyiapkan gugus tugas Bakorwil. 1 di Bojonegoro, 2 di Pamekasan, 3 di Jember, 4 di Malang, 5 di Madiun. Mohon doa panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, dijauhkan dari bumi Indonesia, dijauhkan dari bumi Jawa Timur. Mohon doa, mohon pangestu, mohon kegotong royongan kita semua. Mudah-mudahan badai COVID cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blobangan FM, Twitter @blobangan881fm, live streaming blobanganfm.com. Baik, masih di 88,1 Blomangan FM Interaktif Inspiratif, dan Lydia ucapkan terima kasih untuk sahabat Blomangan yang masih setia bersama Lydia dan juga teman-teman dari BPS ya, menginformasikan bahwa sensus penduduk online yang tadinya berakhir di akhir bulan Maret ini sudah diperpanjang sehingga masih bisa untuk Anda yang kemarin belum sempat, mungkin lupa mungkin ya, meskipun lupanya udah sebulan setengah. Lupanya sampai sebulan setengah ya. Lupa nggak apa-apa. Ya, jadi masih ada waktu, silakan aja akses sensus penduduk online di bps.go.id. Untuk Pak Hakim yang ada di Muncar, oh ini nih nanya, kalau nggak bisa, terus gimana gitu? Informasinya yang detail ya, minta tolong. Iya, jadi masalah daftar ini sebenarnya pertanyaannya juga kurang mendetail, Mbak. Kendalanya apa saja? Yang pertama saya sampaikan dulu ya, ada beberapa kendala yang sudah sering ditanyakan oleh masyarakat kita. Itu yang pertama, aksesnya agak sulit atau lemot, tadi sudah saya sampaikan. Makanya solusinya cari di jam-jam yang agak senggang. Habis sholat subuh. Ya, bisa. Lalu yang kedua, kalau misalkan pakai wifi ya agak lemot, ganti ke jaringan seluler. Itu. Lalu yang ketiga, permasalahannya biasanya adalah NIK dan KK-nya tidak terdaftar. Kok bisa gitu ya, Mas? NIK dan KK tidak terdaftar, tadi sudah saya sampaikan, dan juga mungkin Pak Beni kemarin juga sudah sampaikan bahwasanya database yang kita terima dari kependudukan itu adalah database yang di awal tahun 2019. Pertengahan, Mas. Pertengahan per Juni ya. 2019. Jadi biasanya yang baru ngurus KK setelah bulan itu tidak masuk database-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kasus NIK dan KK tidak
sesuai barangkali yang bersangkutan punya kakak lama. Itu coba digunakan kakak lamanya. Atau sebelumnya dicoba menggunakan nik anggota keluarga lainnya. Itu. Jadi pasangan antara kakak lama atau nik anggota keluarga yang lain itu dicoba dimasukkan, dikombinasi, biasanya bisa. Untuk menanggulangi kasus yang kakak baru. Dan juga berikutnya ada permasalahan masih terkait dengan jaringan. Biasanya kapcanya itu tidak muncul. Jadi halaman terbuka, kita bisa memasukkan nik sama kakak, dan nik dan kakak dikenali, tapi kapcanya ini nggak muncul. Nah, itu juga karena kendala jaringan. Jadi kasus-kasus yang terjadi tidak bisa mengisi masuk login itu karena hal itu, Mbak. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kami via email di bps3510@bps.go.id. Sekali lagi saya ulang, bps3510@bps.go.id. Itu bisa ditanyakan langsung kepada kami. Mau nanya bisa langsung ya. Iya, betul. Terus ada lagi nggak Pak Beni yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan ini? Jadi kalau boleh kami sampaikan ke sahabat wanita di Radio Belambangan bahwa per hari ini ternyata desa ataupun kelurahan yang sudah mengakses, tadi warganya mengakses secara SPO, yang tertinggi itu ternyata di desa Keladak di Kecamatan Kalipuro. Malah ya. Iya. Jadi kelurahan yang di kota di Kecamatan Banjang itu malah kalah dengan yang ada di Keladak. Sehingga ya pertama dihuni oleh Keladak. Kemudian setelah itu lari ke daerah selatan, yaitu di Temuguruh sana juara 2-nya. Juara ketiganya adalah di Pelampang Rejo. Baru daerah yang Genteng Kulon. Nah, jadi kalau menurut data hasil per kecamatan, yang per kecamatan seperti apa komposisinya? Kalau per kecamatan ini memang ya, per kecamatan kalau kita lihat jumlah keluarganya menurut kecamatan itu Banyuwangi Kota ya masih mendominasi. Banyuwangi Kota mendominasi, respon rate-nya itu 9.419 keluarga. Dengan yang clean itu 8.729. Tapi setelah itu kita langsung ngidul kabeh, Mbak. Daerah selatan ya, Celuring, Genteng, Sempu, Gambiran, Serono itu yang banyak. Iya, yang kidulan ini responnya bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya dari kami. Yang kita genjot sekarang itu mungkin kita sangat berharap untuk daerah kulonan, nah, daerah barat mulai dari Giring, Gelagah, Lecin, meskipun terkendala mungkin sinyal ya, tapi sekarang kan semua desa sudah ada smart kampung. Minta tolong ya difasilitasi, ayo sama-sama, kita masih ada waktu sampai 29 Mei. Mumpung kita di rumah semua, kita berkontribusi untuk bangsa dan Banyuwangi tercinta dengan mengisi sensus penduduk online. Seperti itu. Ya, karena mumpung masih ada waktu Pak Beni ya. Sampai 29 Mei. Kalau dibalik. Kecamatan terbawah mana, Mas Bimo? Oh iya nih. Kecamatan terbawah. Tolong, itu adalah di daerah Siliragung, Tegalsari. Sampai 55 Mas Bimo. Jadi paling bawah ya. Siliragung, Tegalsari, Pesanggaran, Singonjuruh. Kita beranjak ke Kulon ada Giri. Iya. Lalu ada di utara Wongsorejo. Bukan. Ini jadi daftar yang kami tampilkan ini adalah jumlah yang keluarga yang merespon. Iya. Kalau menurut persentase dari jumlah kakak yang ada, komposisinya berbeda mungkin dia.
Karena kalau secara persentase mungkin benar banyak ya. Iya. Tapi karena jumlahnya ya memang kecil karena kondisinya memang wilayahnya juga penduduknya tidak terlalu banyak. padat. Iya. Baik. Berarti ini kurang berapa keluarga? Kalau ngomong 100%-nya di Banyuwangi ini ada 500-an sekian kepala keluarga ya, 500 ribuan gitu. Sekarang Banyuwangi baru 70 ribuan. Jadi masih kalau mau ngomong menuju keseluruhannya masih jauh dari. Kami hanya berharap mudah-mudahan masyarakat yang punya akses ya bisa mengakses, mampu. Jadi pertama itu mampu, setelah itu yang didorong adalah mau. Nah, kalau mampunya sudah tapi nggak mau. Oh, ajakan kami, ayolah monggo Bapak Ibu sekalian yang punya kemampuan untuk mengisi sensus penduduk secara online tadi. Masih Bisa. ada waktu loh kami mengajaknya kembali. Iya. Jadi yang sekali lagi yang sudah mampu itu monggo panjenengan mbok mau untuk mengisi gitu loh. Iya, oke. Karena ngisi sensusnya juga nggak lama kok, cuma 10 menit. Mengisi sensus penduduk online itu untuk kegunaannya untuk keluarga kita sendiri loh. Balik lagi nanti kalau datanya nggak valid. Nanti ya yang rugi kita sendiri gitu loh. Dan juga pertanyaannya bukan yang pertanyaan seperti matematika. Ya kita tinggal di mana, di rumah ada siapa aja. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab sama kita sendiri ya. Ya. Pak Beni, terima kasih sudah mampir. Senang banget dia didatengin sama Pak Beni ya. Ketip-ketip dulu. Terus juga jadi harus dijaga social distancingnya juga ya. Ya, tapi kalau pakai masker gini aku jadi nggak bisa menikmati wajahnya Mbak Lydia gitu. Bermanfaat, jangan lupa manfaatkan sensus penduduk online karena ini waktunya sudah diperpanjang sampai 29 Mei ya. Aksesnya bisa di sensus.bps.go 3510@bps.go.id. Kalau masih nggak bisa Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blobangan FM, Twitter @blobangan881 FM, live streaming blobanganfm.com.